dikirim dari sana, ada PDO yang namanya PDO. Itu pembinaan nanti kamu di sana ada hak-haknya seperti ini. Mengenai perbatas teran dengan penduduk adat setempat, ini karena kita lahan itu bercampur dengan berbaur, nggak ada pemisahan antara lahan milik transmigran atau milik orang adat orang setempat, itu jadi kita berbaur seperti itu. Kalau mengenai hak-haknya, mengenai batas-batasan itu hanya sebatas inilah lahan yang boleh dikelola oleh transmigran. Ya, sekian ada 9.000 meter, kan 1.000 1 hektar dikurang pekarangan kan itu. Batasnya ditunjukkan langsung oleh yang punya. Nah, terus kan ternyata kan di sini banyak masalah. Ada masalah dengan hutan lindung, dengan wilayah kelola antar masyarakat gitu kan. Nah, itu cak mana masalah-masalah itu? Kalau mengenai hutan lindung, sebenarnya kami sangat menghargai hutan lindung itu, sangat kami menghargai itu. Kan untuk pengembangan kita ke depan transmigran memang agak sulit karena memang keterbatasan lahan itu sendiri. Untuk mengenai perbedaan dengan warga adat dan seterusnya, kita ini ada komunikasi, ada pembauran yang sudah cukup bagus lah menurut saya. Jadi nggak pernah ada perselisihan antara warga itu tidak ada. Cuma sebatas perbedaan kecil lah, misal batas ini di mana, batas ini di mana. Kan rata-rata bisa diselesaikan dengan cara ada. Kita ambil misal, ini lahan yang kami serahkan misalnya ini dari penduduk TPS ya. Ini berbatas dengan biasanya di pinggirin ada pohon bambu. Itu batasannya biasanya diambil di pertengahan bambu itu langsung menyelesaikan itu. Jadi nggak ada perselisihan yang berarti. Nah, terus ada lagi Mas, misalnya kan gini. Jadi orang Klan ini kan dapat lahan. Jadi dia datang sini dapat rumah, dapat lahan. Nah, sementara lahan ini kan ada tutup. Apakah ada keinginan misalnya untuk mengambil lahan-lahan di luar data itu? Nah, kalau sebenarnya menurut hemat saya kan pendatang, nggak tahu persis secara sejarahnya. Cuman kalau kita ngelihat bukti sejarah di sana ada makam keramat. Menurut saya, menurut kami itu bisa digunakan sebagai bahwasannya hutan lindung yang ada itu pernah dihuni, kan itu. Jadi lebih tepatnya sebenarnya kalau dimasukkan ke hutan lindung ya. Itu kan faktanya memang hutan lindung. Namun kalau kita lihat di situ ada pemakaman dan seterusnya, saya pikir kenapa nggak dimasukkan aja itu wilayah hutan adat, kan seperti itu. Kalau emang kita bisa perjuangkan itu, kenapa tidak? Karena emang kami keterbatasan lahan. Baru generasi pertama saja sekarang itu cuma 1 hektar kami dapat. Bagaimana generasi yang akan datang? Generasi yang kedua aja kita sudah repot. Nah, jadi baru mau soal adat. Sementara Mas kan orang yang datang kemudian. Nah, ini cak mana posisinya dalam adat lokal ini, adat yang itu apakah masuk tetap posisinya sebagai orang luar atau mau masuk ke dalam komunitas adat sehingga bisa dapat hak-hak adat yang masuk kata. Sebenarnya sampai kini. Kalau sampai kini sebenarnya perjalanan adat yang ada di Pelabai itu cukup mengadopsi kami pendatang. Jadi kami pendatang transmigran yang dari luar itu tetap mengikuti aturan main yang di adat ini. Dan alhamdulillah saya terima kasih banyak dengan warga Pelabai ini sudah terbuka selebar-lebarnya. Bahkan kami sempat juga diajak membicarakan perkara-perkara adat. Nah, seperti itu yang kami senang. Kita ambil yang cukup kecil aja, acara pernikahan sempat kami ngunyah sirihnya. Kan gitu, ngunyah sirih ala adat sini kan gitu. Artinya kan harapannya ke depan itu kan gini. Apakah seperti itu Mas? Misalnya karena kami ini bagian dari anak adat gitu kan. Nah, ketika kami butuh bagian-bagian kecil wilayah adat itu kan boleh juga kami dapat. Apakah gitu? Ya sebenarnya seperti itu, karena kami menganggap bahwasannya masuk ke wilayah adat Rejang khususnya, mungkin pada umumnya di tempat-tempat yang lain, kami berharap betul bisa bukan sekedar bermain. Karena kita kesini bukan bermain, emang sudah memasuki satu sistem adat gitu. Jadi rasanya wajib dan merupakan satu keharusan bagi kita pendatang ini bergabung dan turut
turut memikul adat itu gitu, nggak bisa kita enggak. Jadi mengenai hak-hak adat tentunya kami pun berharap seperti itu. Jadi kita kewajiban adat kita iya, apa hak adat kita juga iya, kan seperti itu, nggak bisa enggak kan? Itu harapan kami. Saya mulai dari sejarah batas sepengetahuan saya khususnya desa dulu. Kemudian yang kedua secara singkat nanti saya ceritakan batas tapal batas Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lebong. Jadi sepengetahuan saya itu batas desa sesuai dengan turun temurun dari sejarah nenek moyang atau dari mulai jadi dulu. Batas dari desa Sukokayo itu air dulu yang kita lewat itu, kemudian menyusuri bertemu dengan air di Jenang, kemudian menuju itu ke dam air Santan, sampai di situ menuju ke hulu air Siamang, pas bertemu dengan perbatasan hutan lindung di kaki bukit Indonesia. Jadi menyusuri ke sebelah barat itu secara otomatis perbatasan wilayah desa itu pas menyatu dengan batas hutan lindung. Titik finishnya di sebelah barat itu disebut yaitu air Toom namanya. Nah, sudah air Toom itu motong ke sebelah arah ke ibu kota kabupaten ke desa Kota Bulu Santan, terus menuju dam air dingin 2, terus menelusuri siring atau irigasi, bertemu dengan makam tanah wakaf antara perbatasan Kota Bulu Santan dengan Lahai. Kemudian terus finishnya itu menuju ke mengarah air Kitlo lagi. Dari air Kitlo itu terus ke daerah air di Singkoa. Itulah lebih kurang batas wilayah desa. Jadi untuk selanjutnya sepengetahuan saya batas Kabupaten Rejang Lebong sebelum Mekar dulu, mulai dari zaman Belanda lah boleh kita katakan, karena saya bisa mengatakan secara garis besarnya bahwa saya itu dari mudanya itu saya rajin konsultasi, terutama jiwa saya ingin tahu dan saya terima mulai dari moyang dan nenek saya, itu sejarah. Jadi yang saya jelaskan batas Kabupaten Lebong itu dari mulai jadi dulu, kalau di daerah Padang Bano itu batas alamnya yang disebut Bano, yaitu tanaman alam, karena mulai jadi dulu meluas wilayahnya, dia membawa benda kecopot, di mana kalau jatuh di darat itu tumbuh bano, kalau jatuh di air itu tumbuh ikan nilai. Permasalahan itu dapat kita buktikan di air Santan dan air Ketawut, karena mulai jadi dulu asal dari Majapahit itu menghambur-hamburkan kecopot, itu dapat dibuktikan ikan nilai itu memang ada dua muara itu, air Santan dengan air Ketawut. Kalau muara-muara lain nggak ada. Dan juga Padang Bano itu pas itu di Padang Bano sekarang, karena itu didomisili oleh masyarakat itu setelah terbuka jalan Bengkulu Utara ini atas izin Harga Makmur itu padat dengan penduduk, maka ada untuk buktikan batas alam Padang Bano itu tidak bisa kita buktikan. Jadi kalau sebelum dibuka itu dulu, karena semua masyarakat itu pada umumnya tahu batas Bano itu, karena itu jalan setapak Bengkulu Utara dulu dari Lebong ke Bengkulu Utara. Jadi siapa yang melewat mau ke Bengkulu Utara atau orang Bengkulu Utara mau ke Lebong itu tahu batas ini Padang Bano, batas Lebong dengan terus Utara. Waktu dulu Pak, itu pernah tidak masyarakat dilibatkan untuk masalah penataan batas oleh pihak pemerintah? Sepengetahuan saya waktu-waktu dulu, termasuk zaman saya kepala desa, itu boleh dikatakan 1-2 yang dilibatkan masyarakat, namun secara terbuka tidak. Kecuali zaman-zaman semenjak pemekaran.
Itu namun sampai saat sekarang itu tidak terrealisasi. Nah, jadi menurut tanggapan saya itu apakah permasalahan ini bermanjang-manjang ada penyelesaian, bisa-bisa ini kan jadi objek, itu kita nggak tahu ini permasalahan. Nah, Labai ini kan masuk dalam kesukuan marga suku 9, ya kan? Kemargaan suku 9. Nah, sebelum Undang-Undang tahun 79 itu keluar tentang desa itu, ada tidak tanah marga di wilayah suku 9 ini? Nah, kalau ada itu di mana? Itu tanah marga di daerah suku 9. Setahu saya di daerah saya bagian atas ini itu hutan dari arah Sukodatang menuju ke Temyang, perbatasan Bengkulu marga suku 9 ini dengan Ketahu. Itu hutan marga. Itu sekarang jadi hutan lindung. Itu sekarang dua sisi, sebagian itu jadi penggarapan masyarakat secara otomatis kan jadinya hutan adat, sebagian itu merangkul ke TNKS dan hutan lindung. Terus seperti apa tanggapan Bapak tentang masalah-masalah kehutanan yang ada di sini? Susahnya begini, kalau tanggapan saya, pihak kehutanan di sini khususnya mengkeruk hasil hutan itu secara otomatis baik masyarakat itu sendiri dengan memakai alat lazim seperti sinso, itu kerjasama dengan pihak kehutanan. Pernah pihak kehutanan itu memberi modal. Karena apa? Zaman saya dulu kepala desa itu sering terjadi pernah bertentangan dengan saya khusus. Karena saya usir, karena saya marah, karena menyalahi aturan, karena undang konsus. Kalau masyarakat sah-sah saja. Itulah terjadi. Sampai saat sekarang makanya mereka berani menggesek, mengkeruk si hutan karena ada kerjasama secara diam-diam. Ini yang susah kita di sini. Terus solusinya Pak, menurut Bapak itu apa jalan keluar untuk penyelesaian masalah ini? Kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya kita terpaksa kembali kepada formasi hukum. Ya, baik itu namanya aparat maupun namanya rakyat biasa secara ilegal kita tidak melalui hukum. Kalau enggak itu enggak bisa terselesaikan. Kalau seandainya itu diberlakukan hukum adat dan tertulis tentang masalah hutan itu, pilihannya yang mana Pak? Hukum adat itu atau hukum formal yang sekarang? Jadi kalau hukum adat sebenarnya apalagi itu klasifikasinya agak nasional, masalah pelanggaran hutan itu enggak mempan rasanya. Enggak mempan. Cuma